Namun, penyihir meminta dia untuk menggugurkan kandungan, memaksanya untuk melarikan diri. Dia tidak ingin dihukum. Penyihir mencari Morpheus, berharap dia bisa menangkapnya kembali. Sebagai gantinya, dia akan dibebaskan, tetapi dengan syarat dia harus memberinya keabadian. Namun, Morpheus tetap diam, tidak peduli. Dia berniat menghentikannya, tetapi dia justru melampiaskan kemarahan pada anak bungsunya. Si anak laki-laki bereaksi secara naluriah dan mendorongnya sekali, tetapi tanpa diduga, balasan datang segera. Dia mati seketika. Meskipun Phakon yang paling kiri masih menahan Morpheus, 70 tahun kemudian, saat ia berpura-pura lemah, ia kembali menawarkan pertukaran. Jika Morpheus memberinya keabadian, ia akan membebaskannya. Tetapi kali ini juga ditolak Morpheus. Begitu melihat hewan peliharaannya mati, ia bertekad untuk membalas dendam. Mungkin berkat tekad ini, hingga 1 abad kemudian, kesempatan baru muncul. Kursi roda secara tidak sengaja merusak segel sebelumnya. Morpheus segera melihat harapan. Ia fokus melihat keluar kisi-kisi. Di sana, seorang penjaga tiba-tiba merasa mengantuk. Ia cepat-cepat sampai ke pantai yang ia impikan, tetapi pemandangan itu menghilang hanya dalam sekejap. Segera setelah itu, muncul keanehan. Saat prajurit berpikir ia melihat hal-hal aneh, laut di belakangnya mulai menghilang dengan cepat. Kemudian, ia perlahan-lahan membungkuk, mengambil segenggam pasir dari tumpukan pasir, lalu melemparkannya tepat ke wajah penjaga, yang dalam ketakutan yang mendalam mulai panik. Ini telah menghancurkan segel terakhir. Setelah 1 abad terperangkap, Morpheus akhirnya bebas. Dia menghembuskan segenggam pasir yang baru diambil dari dalam mimpi. Penjaga yang menyentuh pasir itu langsung terjatuh ke dalam tidur. Terbenam dalam mimpi, dia pingsan. Morpheus masih punya satu tugas. Hal penting yang harus dilakukan, membalas dendam untuk 1 abad yang terperangkap. Dia menggunakan kemampuannya, menjalin mimpi khusus untuk kakek itu. Dalam mimpi ini, dia berubah menjadi mimpi buruk, membuat kakek itu selamanya terbenam dalam mimpi buruk, tidak bisa terbangun. Setelah membalas dendam, dia segera kembali ke dunianya. Tapi di sana, sebuah kabar besar menunggu dia. Dengan pengawasan burung hantu, dia melangkah perlahan menuju kerajaannya. Tapi saat dia mendorong pintu seperti biasa, suara sedih burung hantu terdengar dari belakang. "Tuan, tempat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya." Ketika pintu terbuka, pemandangan di depan mulai terukir dalam hati pria itu. Apa yang dia lihat adalah tumpukan puing. Ini membuatnya tidak bisa percaya, karena tempat ini dulunya adalah kerajaan mimpi. Sekarang hanya tersisa sisa-sisa. Pria itu dengan cepat bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Burung hantu di depan berkata kepadanya, "Dalam 100 tahun dia menghilang. Mimpi buruk yang dia kendalikan perlahan-lahan memberontak. Banyak mimpi buruk telah melarikan diri ke dunia manusia, dan mulai merusak." Mendengar ini, wajah pria itu menjadi suram. Dia bergegas kembali ke istananya, ingin mengonfirmasi sendiri. Tapi dalam perjalanan, melihat sisa-sisa itu semakin membuatnya sedih. Dia tidak bisa membayangkan, hanya dalam 100 tahun,